Keiji Dosha. Ya, nama ini adalah jenis mobil yang sangat populer di Jepang. Mungkin kalian pernah main di Gran Turismo 2. Tapi ada tahu nggak sih sejarahnya mobil kei-car itu gimana? Dan kenapa kei-car kok cuma ada di Jepang sih? Kenapa nggak ada di sini juga? Nah, untuk itu hari ini Wikimotif akan membahas kei-car. Ceritanya setelah Perang Dunia Kedua, Jepang kalah oleh sekutu dan dibom dengan cukup jahat, ya, pakai bom nuklir. Dan sayangnya karena bom nuklir itu kita mendapatkan banyak wibu. Supaya membantu pemulihan ekonomi, pemerintah Jepang memutuskan bahwa rakyatnya itu membutuhkan kendaraan untuk mobilitas. Tepatnya pada tahun 1949, regulasi itu pertama kali dikeluarkan. Itu benar-benar heran ya, kok bisa dibikin mobil ya? Karena kapasitas cc dibatasi hingga 150 cc dan ada spesifik ukurannya gitu. Ya meski begitu ada beberapa pabrikan yang mencoba membuat kei-car. Banyak nih yang namanya aneh-aneh karena udah nggak ada. Tapi kei-car pertama namanya adalah auto sandal. Jadi auto sandal ini ya unik karena dia itu bisa berubah ya. Bisa jadi pickup, bisa jadi sedan, bisa jadi convertible. Dan itu juga yang dipikirkan banyak pabrikan Jepang lainnya. Karena mereka merasa regulasinya ini sempit banget. Mereka nggak bisa bikin mobil yang tanda kutip proper, ya kan? Karena itu pada tahun 1955, pemerintah Jepang memformulkan regulasi baru yang sekarang disebut eranya 360 cc. Kali ini lebih masuk akal lah, mobil agak gede, hasilnya lebih gede. Dan salah satu yang pertama kali membuat kei-car ini adalah Suzuki yang mengeluarkan Suzulike. Suzulike sendiri ya masih kompromi banget lah antara sepeda motor dan mobil, walaupun betul udah mobil, udah nggak kayak si auto sendal itu yang mungkin diproduksi di pabrik Swallow beneran. Tapi mobil pertama yang membuat kei-car naik adalah Subaru 360. Kenapa begitu? Karena mobil ini memanfaatkan regulasi kei-car sepenuhnya dan dibikin dengan cukup proper ya. Dia desainnya itu terinspirasi dari pesawat terbang. Karena Subaru itu kan aslinya pembuat pesawat terbang waktu Perang Dunia Kedua, kayak Hayabusa gitu, bukan yang motor, Ki-43 Hayabusa. Dan dulu mungkin Kamikaze juga. Dan mesinnya sendiri cukup modern, yaitu 2 silinder segaris. Kesuksesan Subaru membuat pabrikan-pabrikan lain mulai turun dong. Salah satunya adalah Mazda. Mereka memutuskan untuk membuat mobil. Jadi mobil pertama Mazda adalah R360. Tapi jangan sasakan, nanti mikirnya ada Rotaria bangga. R360 ini mobil yang unik desainnya, coupe, manis-manis, tapi sisanya cukup sederhana. Kemudian mulai deh masuk mobil-mobil kei-car lain. Contohnya adalah Honda N360. Ini mobil legend banget karena kenceng. Beda dengan kei-car yang ininya lambat, dari pabrik N360 udah kenceng sesuai dengan visinya Soichiro Honda gitu. Kemudian Suzuki akhirnya mulai nih bikin kei-car yang proper, yaitu Suzuki Fronte. Yang kalau kita lihat desainnya ini menginspirasi Suzuki Ignis. Fronte ini terkenal karena mereka membuat sebuah acara di mana mereka mengundang Sir Stirling Moss. Nah, kalau nggak tahu itu siapa, itu pembalap Inggris yang keren banget. Dan Sir Stirling Moss berhasil mengemudikan Fronte full dengan kecepatan sampai 120 km per jam. Ini mobil kecil loh, 360 cc dan mencatatkan waktu yang sangat singkat, malah jadi rekor. Memasuki 70-an, kei-car ini mulai dilihat sebagai bukan mobil murah nih, tapi mobil untuk orang Jepang. Buat senang-senang juga, karena itu Honda meluncurkan kei-car bernama Vamos. Tapi bentuknya ini menarik, dia itu seperti buggy. Ya, tahu kan mobil buggy. Kalau di GTA itu BF injection loh, pasti pernah main GTA kan. Lalu kei-car juga menyentuh jenis mobil lain. Contohnya adalah Jeep. Jadi kei-car Jeep pertama adalah Suzuki Jimny. Jimny jangkrik kalau orang sini bilangnya. Seperti gue bilang, kei-car ini udah mulai menjadi bagian dari otomotif Jepang, termasuk balap. Dan para produsen mobil mengeluarkan versi hot dari kei-car. Pertama ada Subaru 360 Young SS. Kemudian ada juga nih Suzuki Fronte Triple S gitu. Mungkin nggak mau kalah. Anjing, SS-nya cuma 2, kita bikin SS-nya 3. Untuk itu tahun 1975 pemerintah merevisi kembali aturan kei-car sehingga mesinnya naik menjadi pas 50 cc dan dimensinya boleh dikit besar lagi. Dan mulai pada era-era ini pabrikan Jepang bereksperimen dengan turbo. Hashtag kami suka turbo.
Dan salah satu K-Car pertama yang menggunakan mesin turbo adalah Suzuki Fronte atau lebih dikenal sebagai SC100. Kalau di Inggris julukannya Whiskit. Ini makin kayak Fronte lagi kalau lihat sih. K-Car ini teknologinya makin aneh-aneh gitu. Transmisi CVT, rem cakram semua roda, penggerak 4 roda. Pokoknya banyak deh. Dan pada tahun 1940 sebagai dampak lagi dari desain yang sudah dianggap tidak bisa dikembangkan lagi, pemerintah Jepang menaikkan K-Car kapasitasnya menjadi 660 cc yang kita kenal sampai sekarang. Dan ini benar-benar masa golden eranya K-Car nih, karena bertepatan dengan bubble ekonomi Jepang. Orang Jepang udah tajir, K-Car aja harus mewah, dan muncullah K-Car keren di tahun 90-an seperti Be Prepared for This, Daihatsu Mira Avanza TR-XX, terus ada lagi Suzuki Alto Works X, ada juga Subaru Vivio VXR. Jadi semuanya itu 160 cc tapi horsepower-nya dibatasi hingga 64. Nah, itu adalah masa-masa kejayaannya K-Car. Tapi sebelum itu sudah ada juga loh mobil sport K-Car di era itu. Pertama kita mendapatkan Mazda Autozam AZ1. Jadi benar-benar sama 660 cc tapi mesin di tengah, 60 horsepower, transmisinya bisa manual CVT. Setelah Autozam pun Honda muncul nih, pakai Honda Beat. Bukan Beat yang kalian ada di rumah ya, atau Beat bapak kalian. Tapi ini ada sports car bermesin tengah, kayak mini NSX lah, namanya Beat. Dan terakhir dari Suzuki muncul Cappuccino. Sampai tahun 2000-an, K-Car masih menguasai pasar mobil di Jepang. Dan meskipun tidak segila era 90-an, variasinya juga tetap banyak. Contoh nih beberapa K-Car keren-keren yang bisa lu dapet sekarang. Ada Honda N1, desainnya tuh retro banget tuh. Kemudian ada Suzuki Alto Works, dengan desainnya tajam, dia kayak orang marah, wah gitu. Ada Honda S660 atau dikenal sebagai itu loh di Cabriolet Challenge tetangga sebelah. Terus juga ada Suzuki Jimny, ini bukan Jimny yang kita kenal di Indonesia, ini ada Jimny versi K-Car-nya, mesin 660 cc. Terus kalau kayak yang mobil-mobil biasa pun juga tetap ada. Contohnya Daihatsu Wake. Itu kalau lihat iklannya kocak. Ancan gitu. Ancan. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin K-Car itu sangat spesial gitu? Pertama, mereka itu pajaknya sangat murah, mulai dari pajak pembelian hingga pajak tahunan. Dan mungkin ada yang nanya nih, apa K-Car itu semuanya mobil Jepang, Mbah? Oh tidak. Ada juga K-Car buatan merek asing. Yang pertama adalah Smart Fortwo K. Fortwo itu ternyata secara ukuran tuh bisa lah dibikin supaya kayak K-Car. Dan dibikin walaupun gak terlalu laku karena dianggap K-Car yang nanggung gitu ya. Dan ada satu lagi yang sebenarnya cukup sukses, yaitu Caterham 7. Jadi atas permintaan dealer dari Jepang, Caterham membuat versi K-Car bernama 7160. Pakai mesinnya Suzuki 660 cc turbo, cuma bedanya horsepower dinaikin menjadi 80. Lalu bagaimana dengan masa depan K-Car? Hingga saat ini sih penjualan K-Car masih sangat baik di Jepang dan produsen K-Car pun masih mengeluarkan model-model baru. Nah terakhir nih, pasti ada yang nanya, K-Car ada nggak sih Mbah di Indonesia? Ada dong, dan K-Car itu sebenarnya udah ada dari lama, sejak tahun 60-an. Kalian tahu Bemo? Itu tuh aslinya K-Car Daihatsu Midget. Wih, 310 cc. Itu K-Car dan tahun itu pun juga banyak K-Car yang masuk ke Indonesia, ya kan? Honda Life, Honda N360, ada Suzuki Fronte, Daihatsu Velomax, Subaru Rex, pokoknya banyak deh. Dan juga mobil-mobil yang kita anggap sehari-hari sepele, itu punya asalnya K-Car loh. Suzuki Carry misalkan, Carry teruntung itu K-Car, cuma mesinnya disesuaikan di Indonesia pakai 2 tak. Dan juga ada Daihatsu Unyil S38, Hijet S38 itu juga K-Car. Kemudian di tahun 90-an nih, Suzuki meluncurkan Karimun yang sebenarnya itu Wagon R, itu K-Car Jepang, cuma mesinnya diganti dengan mesin 1000 cc yang pas di Indonesia. Kemudian ada juga seperti Daihatsu Ceria, itu kan sebenarnya Daihatsu Mira. Nah, kemudian nanya, ada nggak sih Mbah K-Car yang maksudnya speknya asli Jepang nih, nomor 1000 cc segala macam dijual resmi? Ada, yaitu Subaru R1 dan R2. Itu bentuknya unik banget. Yang R1 itu dia coupe, 3 pintu, sporty deh, tapi jarang. Ya, karena itu lagi diimpor langsung dari Jepang,
harganya mahal. Buat mobil 250 cc kecil. Kemudian juga ada lagi ya, mobil sport, contohnya Daihatsu Copen, yang atapnya dia atap metal bisa dibuka tutup. Jadi itu dia sejarah singkat K-Car. Dari awal lahirnya sebagai kendaraan untuk menopang ekonomi Jepang dan sekarang menjadi mobil sehari-hari yang ada banyak variasinya, mulai dari mobil biasa, pickup, sports car, dan jeep. Gue penasaran nih, kira-kira pada suka K-Car apa ya para penonton Wikimotif. Terima kasih banyak sudah menonton, dan seperti biasa jika ada yang memiliki ide, saran, kritik, fan art, fan fiction bisa langsung ditulis di bawah. Sampai bertemu di Wikimotif selanjutnya.